Mahasiswa Gunung Jati Menggugat menggelar aksi solidaritas damai di depan Gedung Rektorat pada Senin 22 Juni 2019. Aksi ini dilanjutkan mengenai keputusan Menteri Agama nomor 515 yakni penurunan UKT di tengah pandemi COVID-19. Berikut liputannya untuk Anda. Senin 22 Juni 2020, Aliansi Mahasiswa Gunung Jati Menggugat menggelar mimbar bebas dan aksi damai solidaritas mahasiswa dalam menindaklanjuti keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 515 perihal keringanan uang kuliah tunggal atau UKT pada PTKIN atas dampak wabah COVID-19. Dengan hal ini, Gunung Jati Menggugat menuntut kepada pihak kampus untuk bersikap dan memberikan kejelasan atas situasi krisis yang tengah terjadi, yakni terdapat 7 tuntutan. Yang pertama, menuntut kompensasi uang kuliah tunggal sebanyak 50-70% dengan uang kuliah tunggal tahun angkatan 2019 dan 2020, dan semester selanjutnya dengan tahun angkatan 2020 dan 2021. Yang kedua, libatkan mahasiswa dalam perencanaan anggaran dan kebijakan kampus. Yang ketiga, menuntut atas transparansi anggaran kampus. Yang keempat, menuntut kampus untuk membenahi mekanisme KKN-DR, meliputi kurikulum dan fasilitas KKN-DR. Yang kelima, menuntut perbaikan sistem pembelajaran berbasis daring sebaik-baiknya dalam rangka penanggung-jawaban dan pembuktian atas hasil akreditasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung (BAN PTA). Yang keenam, menuntut kampus untuk dapat membenahi segala fasilitas kampus. Dan yang ketujuh, apabila tuntutan di atas tidak dipenuhi, maka Gunung Jati Menggugat akan menolak untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Aksi damai yang digelar di tengah masa PSBB ini juga mengikuti protokol kesehatan, yakni wajib mengenakan masker, membawa hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak antar satu sama lain. Salah satu masa aksi menuturkan bahwa gerakan aksi damai ini merupakan grassroots atau gerakan akar rumput, di mana aksi ini merupakan opini publik dan mimbar bebas. Aksi ini bertujuan meminimalisir perjuangan yang diwakilkan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa setidaknya tahu mengenai arah kebijakan kampus dan sebagai bentuk pembelajaran demokratisasi di sektor kampus. Ia juga menuturkan persiapan aksi dimulai dengan penyatuan pandangan, pikiran, serta tuntutan, kemudian berjejaring dengan kawan-kawan di luar UIN. Tujuannya adanya Gunung Jati Menggugat, itu melihat dari realitas yang ada bahwa banyak yang mahasiswa resah gitu atas apa yang paling inti itu adalah perihal UKT. Ya situasi yang ada di kampus sebetulnya ke situ. Ya persiapannya kita bagikan di grup di sosial media bahwa kita akan konsolidasi bersama. Oke, kita konsolidasi bersama pada hari kemarin Minggu dan udah 2 kali konsolidasi bersama menyatukan suatu pandangan bahwa apa aja sih yang menjadi keresahan mahasiswa kan gitu maksudnya tuh apa saja misalnya ada transparansi anggaran karena tidak tahu apa-apa, terus perihal infrastruktur ada juga, tuh yang paling inti sih ngomongin perihal UKT. Dan prinsip dari Gunung Jati Menggugat, kita tidak mau ada maksudnya perwakilan atau misalnya secara korlap ya, nggak mau yang kita datang hanya perwakilan, tapi pada prinsipnya kita ingin birokrasi yang turun ke bawah untuk menyampaikan secara demokrasi ya ke semua gitu. Lalu ini yang ikut ini siapa aja? Maksudnya dari mana aja? Dari siapapun itu, yang penting mahasiswa UIN Bandung. Kemarin tuh dari tuntutan mahasiswanya itu kan mereka ingin adanya keterlibatan mahasiswa, sementara kayak keterlibatan mahasiswa itu hanya ada audiensi antara organitra seperti SEMA, DEMA, tapi dari mahasiswanya itu kayak tidak merasa tidak dilibatkan penuh gitu Pak. Nah itu tanggapannya gimana Pak? Dilibatkan dalam apa? Dalam ini kayak misalkan adanya proses yang tadi BOPTN
kita serahkan ke kementerian gitu. Nah, jadi mahasiswanya masih banyak. Atau memangnya ini kan lembaga tuh. Ini kan lembaga negara. Lembaga negara itu dibagi-bagi kewenangannya gitu. Jadi ada yang kewenangan rektor, ada kewenangan warek-warek, ada kewenangan dekan, dan ada kewenangan atau ada istilahnya hak mahasiswa itu. Jadi tidak semuanya harus begitu. Ininya bahasanya bukan begitu. Jadi masing-masing punya kedudukan itu yang sesuai dengan kewenangannya. Tidak harus semuanya begitu. Itu ada kewenangan akan diserahkan untuk pengawasan. Karena itu sudah menyerahkannya kepada BPK, kepada Irjen, kepada SPI. Gitu. Mahasiswa adalah istilahnya pemanfaat gitu, yang mendapatkan pemanfaatan dari itu bahasanya seperti itu. Jadi mahasiswa itu pengguna manfaat dari dana-dana itu gitu. Ya, Pak. Jadi tidak sampai kepada harus ikut terlibat menyusun yang dan lain sebagainya, tidak. Karena itu kewenangannya sudah diatur. Karena ini kan lembaga negara, itu. Ini uangnya uang negara, gitu. HMJ itu tidak terdampak. Karena HMJ itu sudah dari awal kan 10% ya dari dana mahasiswa itu sudah untuk kemahasiswaan. Itu tidak. Jadi yang lain yang tadinya oleh BOPTN itu untuk HMJ bukan dari BOPTN, malah yang dari UKT itu murni. Dari UKT murni. Kalau untuk kemahasiswaan tidak ada yang terdampak. Yang terdampak itu artinya bukan yang terdampak ya, yang akhirnya ditutup itu dana-dana yang tadinya ditanggung oleh BOPTN sekarang oleh uang yang dari UKT itulah, kira-kira seperti itu. Ya gitu. Gitu makanya tetap saja itu akhirnya yang tadinya dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai fasilitas di kampus terpakai juga karena dana BOPTN yang tadinya untuk listrik dan lain sebagainya akhirnya mengambil dari itulah, kira-kira seperti itu. Ya. Gambaran sederhananya. Cuma kan tidak tahu rinciannya seperti apa. BOPTN tahun ini emang jadi rada terhambat ya Pak ya? Bukan terhambat, diambil semua dananya oleh negara, dipakai untuk penanganan COVID. Ya. Dipakai seluruhnya. Hampir seluruhnya ya. Jadi ada 23 miliar UIN Bandung itu. 22 miliarnya diambil lagi, ditarik gitu ya. Jadi maksudnya tidak bisa dicairkan karena ditarik, diambil lagi oleh negara untuk penanganan COVID. Demikian liputan atas aksi damai solidaritas mahasiswa Gunung Jati Menggugat. Saya Aziza Fadilah Adhani dan kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Pos TV. Menuntut kompensasi UKT sebanyak 50% sampai 70%. Menuntut kompensasi UKT